Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Majelis HPB Bandung, Resort Bandung Riau, Marta Dinata mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dengan situasi pandemi COVID-19 dewasa ini, kita diminta oleh pemerintah untuk beribadah di rumah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita berdoa mohon kepada Tuhan agar semua ujian ini cepat berlalu. Nah, minggu hari ini tanggal 17 Mei 2020 adalah Minggu Rogate atau Minggu Berdoa dengan topik doa ucapan syukur. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungan Tuhan. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa kepadanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 815 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku,
kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepadanya untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapannya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi
jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Warta Jemaat minggu ini dapat kita baca pada warta jemaat yang sudah dibagikan melalui WA group masing-masing week atau daerah. Persembahan. Persembahan dalam hal ini persembahan mingguan keluarga, persembahan bulanan, diakoni huria, ucapan syukur dan lain-lain dapat ditransfer melalui Bank BCA atas nama Bendahara Huria. Selengkapnya bisa dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan melalui WA daerah atau week masing-masing. Demikian untuk kita perhatikan. Terima kasih.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk minggu hari ini 17 Mei 2020, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Kami akan membacakannya untuk kita, demikian tertulis di sana. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk firman Tuhan pada minggu kita ini, ketika kita membaca teks ini dari ayat 1, kita akan menemukan adanya pergumulan Daud
dan pergumulannya itu antara tabut perjanjian dalam rumah ibadah dengan rumahnya sendiri yang sudah termasuk dalam kemewahan. Maka dalam pergumulan Daud tersebut, dia merasa heran. Dalam benaknya dia berpikir, ternyata Tuhan itu sungguh baik. Tuhan menyediakan apa yang perlu bagi dia dalam hidupnya. Daud merasa kagum akan perbuatan tangan Tuhan yang menganyam hidupnya sedemikian rupa, sehingga timbul niat, rencana baik dalam hati Daud untuk mendirikan rumah ibadah, yakni rumah Allah. Keinginan Daud tersebut untuk membangun bait suci merupakan suatu keinginan yang mulia. Tuhan merespon dengan baik apa maksud dan keinginan Daud tersebut. Namun melalui Nabi Natan, dalam mimpinya Tuhan berfirman kepada Nabi Natan untuk mengatakan pesan ilahi kepada Daud, bahwa keturunan Daudlah nantinya yang dipersiapkan Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Mendengar pesan ilahi yang dari Nabi Natan tersebut, timbul rangkaian kata-kata doa, ucapan syukur dari Daud. Dia sadar meskipun keinginan dan niat baiknya ditolak Tuhan, Daud tidak jauh dari Tuhan. Dengan keyakinannya, Daud semakin memperdalam kedekatannya kepada Tuhan, sehingga Daud mampu merangkai kata-kata pujian dalam ucapan syukur seperti sebuah instrumen penting dalam kehidupan orang yang beriman. Timbul denyutan kata-kata dalam doanya seperti sebuah retorika, dan Daud yakin janji Tuhan kepada keturunannya itu pasti dan terbukti. Itu sebabnya ketika Tuhan memilih keturunan Daud untuk mendirikan rumah Allah, kita melihat perjalanan keturunan Daud itu mulai dari Salomo sampai dengan kepada Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai anak manusia dan anak Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Daud merasa begitu banyak yang sudah Tuhan perbuat bagi dia dalam hidupnya selama ini. Dan bahkan dia merasa penyertaan Tuhan terbukti sampai kepada keturunannya dan keluarganya. Dalam hal ini, itu sebabnya dalam nats kita ini Daud mengucapkan kata-kata yang begitu indah di dalam doanya, namun dimulai dengan pertanyaan, siapakah aku ini ya Allah? Siapakah keluargaku? Seakan-akan pertanyaan itu membuat suatu pertanyaan sepertinya dia tidak layak, namun ternyata Tuhan melayakkan kehidupannya. Tuhan telah mengalahkan atau memenangkan banyak perkara dalam perjalanan hidupnya. Ada sebuah nyanyian yang mungkin kita ingat. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Itu merupakan suatu
pertanyaan yang timbul dalam benak Daud, maka yang tidak perlu dijawab, tapi dia sadar akan penyertaan Tuhan, sehingga Daud pun mengheningkan dirinya untuk berdoa dan benar-benar berserah kepada Tuhan, menyadari perbuatan Tuhan yang begitu besar pada dirinya, juga keturunannya dan keluarganya. Untuk itu Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tiba untuk topik minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, artinya berdoa manang martaniang. Tema minggu kita mengingatkan doa ucapan syukur manang didok tangiang hamulateo. Bapak Ibu, ketika kita sadar kita hidup dalam janji setia Allah, maka dari diri kita akan terbangun hati yang selalu bersyukur. Meski banyak tantangan hidup yang kita jalani dan banyak terpaan ataupun cobaan, kita akan menjadi kuat menghadapinya dan kita akan selalu bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ketika kita sadar, ketika kita tahu kita hidup dalam janji setia dan anugerah Allah. Karena semua keadaan yang kita hadapi saat ini, kita tidak tahu akan apa yang kita hadapi, namun kita ambil hikmahnya saja. Misalkan pada masa saat ini, akibat dari pandemik virus corona, mungkin memang itu membahayakan karena telah banyak korban yang sehingga harus mengakhiri hidupnya pada kematian. Kita tahu juga para dokter perawat gugur dalam tugas akibat dari pandemik ini. Juga pastinya banyak keluarga yang kita dengar demikian. Meski banyak teman dan keluarga dari mereka yang korban pandemik virus corona tersebut, namun apa boleh buat? Kita tidak bisa hadir dan kita tidak bisa untuk datang menjenguk atau menunjukkan duka cita kita. Hanya melalui doa yang bisa kita panjatkan dan kekuatan doa yang bisa kita berikan untuk meneguhkan mereka. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak hal yang menjadi pelajaran bagi kita dan kita ambil hikmahnya saja. Akibat dari pandemik ini, kita juga diajari untuk disiplin, lebih bersih, untuk berbagi dan peduli akan sesama. Pentingnya menjaga makanan sehat yang higienis. Maka Bapak Ibu, perjalanan hidup kita saat ini yang percaya kepada Yesus Kristus, mau tidak mau, dalam hidup ini memang kita harus berjuang dan tetap mengucap syukur. Dan kunci hidup orang yang beriman, yang mau bersyukur, intinya adalah tetaplah berdoa. Doa merupakan luapan iman dari setiap orang yang beriman, yang selalu mengasah imannya agar tetap setia
dan tergantung pada kuasa Tuhan. Karena berdoa merupakan buah kesadaran iman bagi orang yang percaya, kita tahu tanpa pertolongan dan perlindungan Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa. Kita dan sekeluarga di rumah saat ini, kita pastinya menyadari dalam doalah kekuatan kita setiap hari, agar selalu nyaman dan damai, yakin bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan selalu membungkus kita dalam penyertaan-Nya. Biarlah doa menjadi bingkai hidup kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Maka sepanjang perjalanan hidup kita, juga pada saat ini, apalagi pada masa virus COVID-19 ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya akan hadir dalam hidup kita di tahun ini, tahun 2020 ini. Namun segala sesuatu Tuhan melihat dan mengetahui gelombang kehidupan kita yang kita hadapi saat ini. Maka mari Bapak Ibu, waktu ini tidak lagi saatnya untuk mengeluh dan bersungut-sungut, menuntut apa yang harus Tuhan tunjukkan untuk kita. Namun Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Nasotikina be, sai holan marungut-ungut di bagasan mudut tahun. Nasotikina be marsak soho ungut-ungut mi pasok ninna di buku edetai. Tapi apa yang harus kita perbanyak di minggu kita saat ini? Perbanyaklah berdoa, karena itu adalah bagian dari ibadah yang sejati. Tapagudang mamartangiang, apalagi di masa ni corona sadarion ng sonarion. Mulu tapagudang madok mulyati tutuhani, kita memperbanyak berdoa dan mengucap syukur, itulah bingkai iman hidup kita yang percaya. Setiap sudut hidup kita, setiap ruang, setiap sisi hidup kita, dimanapun, kapanpun, jangan lupa nyatakan cinta kasih-Mu kepada Tuhan di dalam doa. Terus mahita marrogate, ganuk ari martangiang, ay ditanyangido hagugo otta, pos nirohatta tutuhani, tunghalak na margugo si partanyani, ninna di buku editai. Los idunang napaingotok kita, diaka edita sadarion, tangiang do ujahan. Jala di tangiang ido hita patuduhon, say toktong pos rohata tudibata, dang do hita siang ibana, hosata do tangiangi, alani say toktong ma di bagasan hapulinon tangiang tay, jala di bagasan hapor siyaw. Amin. Martangiang mahita. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Firman-Mu telah mengingatkan kami untuk tetap berdoa, mengucap syukur di dalam iman dan pengharapan. Kami yakin Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Dan apapun yang kami hadapi saat ini, terlebih secara khusus untuk pandemik virus COVID-19
Kami yakin Tuhan tidak jauh dari kami. Maka setiap keluarga Kristen yang percaya akan Engkau, dimanapun saat ini, di rumah mereka masing-masing, ketika beribadah bersama, berdoa, mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan Engkau selalu melihat kami, menyertai kami, membungkus kami. Lindungi kami Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya sakit penyakit, dan biarlah kuasa Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.